Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali meskipun hanya melalui siaran TV maupun siaran online. Tapi saya yakin dan percaya kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh diberkati semua hanya kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Siapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, aku
Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Kami ada Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya, kami semua sehati sepikir, kami akan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sangat mulia Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan tolong kami semua yang ada Tuhan. Kau mengurapi kami semua Tuhan. Menyucikan kami semua. Kami layak di hadapan-Mu. Kami layak memuji memuliakan Engkau. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal dalam penyembahan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita boleh ada sampai saat ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mengimani bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku dapat
miliki. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Amin. Ku miliki. Apa artinya kekayaan tanpa Yesus? Ku miliki. Bila saatnya telah tiba, bila dipanggil olehnya, maka
siapkan hati, siapkan iman percaya kita kepada Tuhan untuk menyongsong Dia, untuk datang pada kali yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
ya lama-lama. Mulia lama-lama. Papa. Ya lama-lama. Ya maskia lama-lama takaya lama-lama. Papa. Haleluya. Suatu hari kelak Engkau akan datang untuk kali yang kedua. Untuk itu Tuhan, biar kami selalu berjaga, biar kami selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, selalu membangun hubungan yang indah dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lama-lama. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami sudah naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan, Kau urapi hamba firman-Mu Tuhan. Simpan dia di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan Tuhan benar-benar daripada-Mu Tuhan, dan dapat memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang mau menerimanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah Minggu 17 Mei 2020. Bersyukur kepada Tuhan, ibadah kita tetap jalan dan jemaat Tuhan tetap eksis dan setia dalam posisi yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti seluruh rangkaian kebaktian yang diadakan. Dan saya yakin percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah mengikuti puji-pujian dan telah terlibat dalam puji dan sembah kepada Tuhan sepanjang kebaktian berjalan tadi. Tiba saat kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, pagi dan siang ini, terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6. Kita akan baca di dalam ayat yang pertama. Saya baca sampai ayat ke-8 buat kita semua. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus, dan siapakah yang akan pergi untuk aku?
maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan dan terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai ayat 8. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, kata Nabi Yesaya. Ini ayat 1a. Ini terjadi pada tahun 734 sebelum Masehi. Ayat yang menggambarkan Raja Uzia, yaitu raja yang ke-11 dari kerajaan Yehuda, meninggal dunia. Ia dilantik sebagai raja pada usia yang sangat muda, yaitu hanya baru 16 tahun. Dan dia meninggal pada usia 68 tahun setelah dia memerintah selama 52 tahun. Sebuah waktu atau jabatan pemerintahan yang cukup panjang dan lama, melampaui banyak raja dan pemimpin raja pada zaman itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan sekarang, mungkin tidak ada juga seorang pemimpin, presiden atau raja yang bisa memerintah selama itu. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, demikianlah kita melihat ketika Tuhan melantik seorang raja, maka jabatannya bisa lama, karena kita tahu bersama Raja Uzia adalah raja yang setia, yang taat dan takut akan Tuhan. Cuma ada catatan yang miris kemudian ketika dia menjadi besar, kata firman Allah, Alkitab berkata dia menjadi sombong. Lalu dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saat ini bukan itu yang dimaksud Tuhan. Kita kembali kepada apa yang Yesaya nubuatkan tentang penglihatan, atau Yesaya telah mendapat penglihatan dari Tuhan sendiri. Setelah matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Ini perkataan yang perlu kita catat dan cermati. Jadi selama Uzia hidup, Yesaya menjabat sebagai nabi Tuhan pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal pertama sampai pasal yang kelima, semua khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Yehuda adalah berita-berita untuk menghardik, untuk menegur, untuk mencercah kekurangan-kekurangan dan kesalahan mereka. Dan dalam hal ini seolah-olah seorang nabi merasa tidak pernah bersalah. Yesaya menjalankan tugas sebagaimana biasanya, dan itu memang wajar dan wajib. Tetapi menarik perhatian ketika dikatakan matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan. Lalu dalam penglihatan itu dia melihat dirinya sendiri, dan dia melihat kenajisan hidupnya. Ada apa di sini saudara-saudara? Ternyata selama hidup Raja Uzia yang memerintah begitu lama, dan Nabi Yesaya dapat dikatakan dia adalah merupakan keluarga atau apa ya istilahnya itu, kerabat dari Raja Uzia. Selain itu juga dia merupakan penasehat dari Raja Uzia. Jadi ada kesibukan-kesibukan di kerajaan yang dipercayakan atau dipercayakan oleh Raja Uzia kepada Yesaya, sehingga Yesaya ada keterlibatan di dalam soal-soal pemerintahan ataupun politik, sehingga mungkin soal-soal tugas-tugas kenabian, panggilan kenabian, suara kenabian itu diabaikan, dilaikan atau dijalankan apa adanya, tanpa merasa itu adalah sesuatu tugas panggilan yang benar-benar kudus dan mulia dari Tuhan. Tetapi pada pasal 6 kita melihat terjadi sebuah perubahan ketika matinya Raja Uzia. Jadi Raja Uzia seolah-olah di sini merupakan penghalang di dalam berkarirnya seorang nabi yang namanya Nabi Yesaya. Tapi puji Tuhan, di dalam hal ini tentu tidak mengesampingkan apa yang panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dan dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita dapat melihat betapa indah dapat kita simak rahasia yang terkandung di dalamnya. Di bagian pertama ayat 6
1a ya. Ia melihat Allah duduk di atas takhta pada saat Uzia mati. Yesaya melihat Allah, Uzia mati. Tadi saya katakan Uzia merupakan penghalang, seolah-olah di dalam pelayanan Yesaya sebagai nabi. Dia berkarier tetapi tidak bisa maksimal. Karena ada ganjalan-ganjalan atau hambatan-hambatan di dalam pemerintahan yang mungkin dia turut terlibat di dalamnya. Tetapi setelah mati Raja Uzia, dia berperan secara penuh. Dan dapat dicatat juga di sini bahwa di dalam kitab Yesaya ini, pasal 1 sampai pasal 5, itu merupakan juga teguran, tudingan, atau nasihat yang keras dari Nabi Yesaya yang disampaikan oleh bangsa kepada bangsa Israel atau Yehuda. Yesaya melihat Israel salah, Israel banyak kekurangan, Israel menyebabkan berkat Allah tidak turun dan sebagainya. Yehuda merupakan penghalang-penghalang dari kemajuan pekerjaan Tuhan dan rakyatnya juga sama-sama. Jadi dalam hal ini kita lihat telunjuk Yesaya tertuju kepada masyarakat rakyat Yehuda. Tetapi kini setelah dia melihat, mendapat penglihatan, maka dia menunjuk kepada dirinya sendiri. Dia merasa ternyata di dalam hidupnya ada sesuatu yang tidak beres juga dengan Tuhan. Perlu dikoreksi dan perlu diperbaiki dan perlu dia mendapat nasihat dari Tuhan. Yaitu dalam penglihatan ini. Kita melihat pertama di sini bagaimana saudara-saudara kalau kita aplikasikan di dalam pengalaman-pengalaman kita. Ketika ada satu pribadi atau satu figur atau sesuatu apa yang kita banggakan dan cintai di dalam hidup ini, sebagai orang yang percaya, apa yang kita cintai, apa yang kita banggakan, apa yang kita idolakan itu, apakah orang, apakah benda, apakah cita-cita, apakah angan-angan dan sebagainya, itu bisa dalam tanda kutip bisa merupakan penghalang kita jumpa Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat Raja di atas segala raja. Ibadah kita berjalan biasa-biasa, rutinitas berlaku. Kita dengar khotbah, kita angkat pujian, kita duduk diam, lalu begitu terus perjalanan iman rohani kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih, di dalam pengalaman Nabi Yesaya ini ternyata terjadi sebuah terobosan baru. Ada sebuah terobosan yang harus terjadi dalam pribadi sehingga Allah bisa berkarya lebih dari biasanya. Ketika ada rasa bersalah, rasa mudah berdosa, lalu mau berbalik, menyembah, bersujud simpu, mengaku kesalahan, memperbaharui keadaan hidup, maka Tuhan akan turun, hadir di dalam kehidupan kita bersama, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih. Jadi figur, ada oknum, ada pribadi, ada sesuatu yang menjadi penghalang di dalam hidup kita. Ibarat usia-usia, dapat dikatakan ada usia-usia modern sekarang ini. Entah apa itu, saya tidak bisa jabarkan atau saya tidak digambarkan, tetapi itu banyak dalam kehidupan kita semua. Kondisi hidup yang makin sulit dan tantangan makin berat, ya. Dan itu merupakan obsesi kita semua untuk mencapai keberhasilan. Dan keberhasilan itu menuntut kita bergumul, berjuang sungguh-sungguh. Sehingga apa yang lebih utama sebenarnya, yaitu kasih dan cinta kita kepada Tuhan, kita abaikan, kita kesampingkan, atau kita nomor sekiankan. Bukankah Tuhan pernah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Semua yang prioritas ini dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan. Yesaya berubah. Sehingga dia berkata, aku manusia yang berdosa. Dia melihat Tuhan, dia melihat malaikat menyanyi, memuliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Apakah Yesaya sebagai seorang nabi tidak mengetahui kekudusan hidup, panggilan hidup kudus?
perlu diberitakan, diwartakan kepada jemaat, sehingga umat Israel atau orang Yahuda telah terjerumus ke dalam penyembahan berhala yang dalam. Jadi Yesaya seolah-olah sebagai seorang nabi merasa tugas panggilannya untuk menyampaikan kabar berita kenabian, suara kenabian kepada bangsa Israel. Seolah-olah gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah diam. Justru Dia mau merubah Yesaya supaya terjadi sebuah terobosan. Yesaya perlu mendapat sebuah penglihatan tentang Tuhan yang mulia, Tuhan yang masih duduk di atas aras, dan kemuliaannya masih tetap memenuhi seluruh bumi. Dunia dewasa ini yang kita lihat, seolah-olah dunia penuh dengan apa yang disebut kemuliaan manusia, kemuliaan dunia. Kita sukar atau kita jarang atau kita mungkin tidak bisa nampak apakah ibadah-ibadah kita masih kita bisa nampak ada kemuliaan Tuhan. Di dalam gereja kita masih ada kemuliaan Tuhan. Apalagi gereja kita adalah gereja yang punya moto menamakan diri sebagai gereja Pentakosta, gereja punya Roh Kudus, punya api penggerak. So, kalau tanpa Pentakosta, tanpa Roh Kudus, gereja tidak lahir. So, itu ada Roh Kudus, ada Pentakostanya, ada curahan Roh Kudusnya yang sebentar lagi setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian dikirimnya Roh Kudus kepada kita. Dan kita akan memperingatinya dalam ibadah-ibadah atau doa-doa kita selama 10 malam. Menurut tradisi, ini sebenarnya bukan tradisi, tapi kita mengikuti napak tilas perjalanan para rasul, perjalanan jemaat Tuhan mula-mula yang terjadi pada zaman 2000 tahun yang lalu kisah rasul. Jadi kita menapak tilasi pengalaman-pengalaman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nanti kalau kita memperingati, saya menyimpang sedikit berbicara tentang 10 malam, itu adalah terang dalam rangka kita menapak tilasi, mengikuti jejak murid-murid pertama para rasul pada zaman 2000 tahun yang lalu. Dan pengalaman ini tidak pernah basi. Pengalaman ini sangat indah ketika kita adakan. Ya mungkin perkataan atau ungkapan saya ini agak kurang tepat, tetapi sepertinya harus begitu. Karena fluktualnya iman percaya kita ibarat aki, kita perlu dicas. Kalau aki dia punya tekanan listrik sudah kurang dari seharusnya, maka perlu dicas kembali. Jadi itulah kehidupan Kristen kita juga perlu selalu ada cas, ada ngecasnya kembali. Ngecasnya itu di dalam pengalaman gereja kita tahu ada KKR-nya, ada seminarnya, dan lain-lain, ada simposiumnya, dan seterusnya. Ada banyak hal-hal yang bersifat rohani dalam dapat kita lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati. Di saat Uzia mati, Yesaya melihat Allah. Jadi ada sesuatu yang dimatikan seolah-olah di dalam hidup Yesaya. Maksudnya kalau Uzia masih hidup, mungkinkah Yesaya bisa melihat Allah? Mungkinkah Yesaya bisa mengalami terobosan baru lagi? Dalam kondisi pelayanan kepada Tuhan yang tidak full, hanya setengah-setengah. Karena dia dalam para waktu dia terlibat mungkin bersama Uzia mengelola pemerintahan dan kerajaan sebagai penasihat spiritual, mungkin seperti itu. Tetapi bersyukur ada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Yesaya. Uzia harus mati. Uzia berbicara sesuatu kekuatan yang tadinya kita tidak bisa berdaya kepada dia, seolah-olah harus kita ikut. Kalau kita sadar kita harus kasih mati. Adakah sesuatu yang menghalang Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati? Ini merupakan penghalang engkau, merupakan usia-usia yang membuat engkau tidak eksis lagi dalam pelayanan, tidak mau lagi berbakti, tidak mau lagi melayani, tidak mau terlibat dalam hal-hal bersifat rohania, spiritualitas di dalam gereja kita masing-masing. Ini merupakan pertanyaan yang harus kita jawab bersama, seiring dengan kita rindu dibaharui atau mengalami terobosan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati,
Yesaya melihat Allah sebagai pusat pujian dan penyembahan. Di dalam ayat 6 tadi katakan. Jadi pusat penyembahan dan pujian harus kita fokus hanya kepada Allah. Kalau pujian dan penyembahan kita, ibadah kita, kita fokus kepada bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kita tidak bisa mengalami penglihatan-penglihatan, vision-vision yang dari Allah, yang akan merubah karakter kehidupan rohani kita menjadi baru, menjadi satu terobosan yang memuliakan Tuhan. Yesaya dapat melihat Allah sebagai Allah yang suci. Jadi di dalam penglihatan ini Yesaya melihat Allah sebagai pribadi yang paling suci, paling mulia di antara segala yang suci. Dan Yesaya melihat dia juga sebagai pusat penyembahan dan pujian kita. Dalam hal ini kita tentu tidak perlu menyimpang. Ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita, fokus kita hanyalah Tuhan. Yesus yang dimuliakan, Yesus yang dibesarkan, Yesus yang disanjung dari atas dan di atas semua dan semuanya. Haleluya. Yang kedua, kita melihat saat usia mati, Yesaya melihat dirinya sendiri. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Yesaya 6 ayat 5, coba tolong tampil. Yesaya 6 ayat 5. Ketika dia melihat Tuhan, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Haleluya, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Dia ini najis bibir, dia mengaku dia berdosa, dia punya bibir kata-kata tidak baik. Seperti saya katakan tadi, dia suka bilang, "Hei, kamu Israel begini, kamu Yehuda seperti ini, kamu begini." Tapi dia tidak mengerti sebenarnya panggilannya benar untuk memberitakan pertobatan kepada bangsanya, bangsa Yehuda. Tetapi yang utama Tuhan mau, si pemberita itu baru melihat keadaan diri sendiri. Bagaimana kita mau berbicara tentang pertobatan kepada bangsa yang berbuat kesalahan dan dosa, sedangkan kita ini sebagai penganjur, pembicara, lalu kita hidup tidak di dalam kekudusan Tuhan. Hidup kita pun sama-sama amburadul adanya. Tidak sinkron nanti Bapak Ibu Saudara-saudari. Panggilan Tuhan kepada kita, orang-orang percaya, para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, penggembala-penggembala semua, harus hidup. Lebih utamakan dulu pertama-tama, setelah kita hidup benar, hidup suci, takut akan Tuhan. Tidak berarti tentu kita akan sudah sempurna 100%. Tetapi tujuan obsesi kita adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dengan itu hidup kita makin dibaharui dari hari ke hari. Itu kata Rasul Paulus. Ada pembaruan budi pekerti dari hari ke hari untuk menunjukkan sikap kita, pelayanan kita dalam memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih, Yesaya melihat dirinya sendiri sebagai orang berdosa. Jadi setiap orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang seperti Yesaya melihat ini. Jadi kita perlu seperti Yesaya, dari sudut pandang melihat diri kita perlu dikoreksi, diri perlu kita lihat. Kita belum sempurna, kita masih banyak kekurangan. Kita perlu pendekatan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan, maka kita makin dapat disinarkan dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Mungkin sebagai seorang pelayan Tuhan kita biasa berkhotbah, bahkan kita biasa membaca firman Tuhan. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan, kita berkhotbah. Sudah rutinitas, sudah jadi biasa, tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh, menggugah perasaan dan pikiran dan apa yang di dalam seruan Tuhan di dalam firman-Nya Allah itu. Tetapi ketika kita bisa merenung bersama, kita bersujud, melihat pribadi kita sebenarnya seperti apa sebagai seorang pelayan Tuhan, maka kita akan mengerti ternyata Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Terutama hidup kita juga harus bebas dari segala macam perkara-perkara yang najis dan bisa membawa batu sandungan kepada umat yang kita layani. Sekarang anak-anak Tuhan, orang Kristen sudah pandai, pinter. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka kritis, mereka bertanya, mereka evaluasi.
Dan hal itu terjadi di dalam kalangan gerejawi di mana-mana. Umat tidak serta-merta menerima mentah-mentah apa yang kita sampaikan. Sebab itu akurasinya dari pemberitaan kita perlu benar-benar ada keselarasan dengan kehidupan kerohanian kita yang benar di hadapan Tuhan juga. Walaupun kita seperti Paulus katakan, aku belum sempurna, aku belum mencapai titik kebenaran itu, tapi aku berusaha. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Aku berusaha. Hamba-hamba Tuhan perlu berusaha, pelayan-pelayan perlu berusaha dalam mencapai hidup yang berkenan kepada Tuhan, makin hari makin suci kudus, supaya umat juga akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman rohani yang sama seperti yang kita alami. Haleluya, puji Tuhan. Ia melihat Allah sebagai yang suci dan mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam posisi ini, dalam pemberitaan firman Tuhan ini ada dua hal yang telah kita bicarakan tadi. Ketika Uzia mati, Yesaya melihat Allah. Ya, penglihatan kepada Allah itu perlu diiringi dengan kematian-kematian apa yang menjadi penghalang di dalam hidup Yesaya. Kita juga demikian, harus kita matikan dulu. Bukan berarti misalnya ada orang terlalu terobsesi dengan mencapai pengetahuan yang hebat. Ada orang yang punya obsesi mencapai ilmu yang tinggi. Ada orang punya obsesi mencapai kedudukan yang lebih baik lagi. Ada orang mempunyai obsesi untuk mencapai tingkat ekonomi yang makin baik dari yang ada. Tentu sejauh ini tidak pernah ada salah, dikatakan salah. Tetapi ketika obsesi-obsesi itu diletakkan yang utama dan paling utama, maka dengan sendirinya otomatis Tuhan itu sudah tidak lagi diperhitungkan dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah menjadi sesuatu yang proforma saja, sesuatu yang biasa-biasa saja, simbol saja. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Marilah kita balik. Tuhan yang lebih utama dulu. Bukankah Tuhan pernah bilang selalu, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala perkara yang lain itu perkara-perkara bendawi, duniawi, makan minum pakai yang kita butuhkan, itu tersedia di dalam perbenaran kasih Allah dan kekayaan Allah. Haleluya, segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita melihat salah satu contoh Petrus saat dekat dengan Yesus. Ya. Dalam Lukas 5 ayat 8. Coba tolong tayang. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Coba mundur ke ayat 7 dan 6. Ayat 5 dulu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Saya mau tekankan ini peristiwa yang dikatakan Petrus tadi bersangkutan dengan hal ini, pemancingan ikan atau menjala ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Terus 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Di sini terlihat ada satu tuduhan dan merasa bersalahnya Petrus terhadap Tuhan. Ya, mengapa? Karena ketika Tuhan bilang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan menangkap. Petrus membantah. Petrus merasa dia seorang nelayan yang berpengalaman. Bahkan danau Tiberias ini sudah menjadi tempat pekerjaannya sepanjang dia hidup sebagai nelayan. Setiap pojok dan sudut dari danau Tiberias itu dia tahu di mana ada ikan, kapan ada ikan, seperti apa banyak ikan,
dia tahu masa Tuhan Yesus sebagai seorang guru bisa mengajar dia. Dia bilang, Tuhan sepanjang malam sudah aku menangkap ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Artinya seolah-olah dia ingin membantah apa yang Tuhan katakan. Tetapi karena dia katakan, tapi karena Tuhan yang suruh, aku akan melakukannya. Setelah dia melakukan, dia terpaksa melakukan. Maksudnya seperti itu. Ketika dia melakukan melempar jala, tangkapan ikan sangat luar biasa. Lebih daripada biasa-biasa. Mungkin mereka belum pernah menangkap ikan seperti itu. Sekali tangkap, perahu mereka pun akan tenggelam. Mereka harus memanggil bantuan perahu-perahu lain untuk dibagi muatannya sehingga tidak akan tenggelam. Dia tersungkur berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang yang tidak berguna ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Petrus berkata demikian? Karena dia harus mematikan keangkuhan dulu. Keakuannya, pengalamannya. Hidup banyak kali, inilah yang menjadi ganjalan atau handicap, penghalang di dalam kita mau berkarya dengan Tuhan. Justru Tuhan mau kita tunduk dan dengar kepada Tuhan. Bukan kita mau angkat diri, mau kasih tahu kita punya prestasi dan pengalaman-pengalaman pelayanan. Tidak, kita harus merendahkan diri. Dan itulah yang dimaksud Tuhan. Kalau itu Petrus bilang, Tuhan jauhlah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya. Saat usia mati, Yesaya melihat dirinya sendiri. Ketika kita mau melihat diri, Petrus melihat dirinya sendiri, maka dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir bagian 3, saat usia mati, Yesaya melihat tugas dan tanggung jawabnya. Haleluya. Jadi setelah usia mati, baru ada tugas dan tanggung jawab yang lebih indah, lebih besar yang Tuhan percayakan kepada Yesaya. Baru tugas-tugas itu bisa berjalan efektif dan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lihat tadi harus kita matikan dulu. Matikan segala raja-raja yang kecil, model-model Uzia penghalang di dalam hidup kita harus kita matikan dulu. Kedua, kita harus matikan juga segala keangkuhan hidup diri sendiri, pengalaman diri sendiri, prestasi sendiri. Apa saja yang kita banggakan dalam hidup. Sudah sering kita kemukakan dari mimbar ini tentang perjalanan hidup seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta John Sung dari Tiongkok. Dia adalah seorang yang sangat cerdas. Dia menempuh pendidikan sampai S3 doktor di bidang kimia. Dan ketika dia tamat dari kuliahnya di Amerika Serikat, sebelum dia selesai kuliah, karena dia punya prestasi yang sangat luar biasa, melampaui semua orang, indeks prestasinya sangat tinggi sekali. Lalu dia mendapat tawaran dari Jerman, dari Amerika sendiri, dari Prancis. Tetapi ketika dia tamat selesai, dia orang Cina, orang Tiongkok, dari Hokkien. Dalam kapal yang membawa dia dari Amerika pulang menuju ke daratan Tiongkok, ke Pulau Amoy, kota Amoy, Pulau Amoy. Maka ijazahnya, tanda-tanda penghargaan di sekolah semua itu dia buang di tengah laut. Mengapa? Karena dia sudah merasa panggilan Tuhan yang luar biasa. Dia ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dia tahu ketika dia punya ijazah masih dia pegang, kemungkinan ijazah ini bisa menjadi penghalang dalam karirnya sebagai seorang hamba Tuhan. Nanti akan menjadi batu sandungan untuk dia tidak bisa berbuat banyak dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia buang. Tanda penyesalan, apalagi setelah dia pulang dia beritahukan kepada ayahnya tentang apa yang dia lakukan. Dia cuma kasih tanda jasa semua dia buang. Yang dia tinggalkan kalau tidak salah cuma ijazahnya. Dia cuma mau kasih tunjuk pada papa bahwa ini dia punya hasil kuliah selama ini. Dan dia kasih tahu papa dia akan menjadi hamba Tuhan. Mereka memang keluarga Kristen, keluarga anak Tuhan.
Tapi papanya kecewa. Jauh-jauh kasih sekolah sampai ke Amerika dari Tiongkok. Sudah mencapai tingkat doktoral. Tetapi akhirnya dia tinggalkan semua itu lalu menjadi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan. Apakah perhitungan ini tidak bodoh? Mungkin orang berkata seperti itu, tapi bagi John Sung dia tidak punya salah, sebab itu dia buang ijazahnya. Dan Bapak Ibu tahu, dia memang usianya tidak panjang, dia cuma meninggal kalau dia tidak salah usia 40 tahun lebih, 45 tahun. Dia melayani hanya 10 tahun lebih kurang, 15 tahun lebih. Dan dalam kurun waktu 15 tahun itu yang luar biasa itu apa? Daratan Tiongkok dari utara, selatan, timur, barat, semua dia kelilingi. Sesudah itu Asia Tenggara, Muang Thai, Malaysia, Filipina, Indonesia. Dia datang menginjil. Seluruh hidupnya seolah-olah tidak ada satu, dalam 360 hari hampir tidak ada celah dia tidak melayani Tuhan. Akibat pelayanannya ada sangat forsir itu. Dan dia bilang, memang aku tidak pikir tentang diriku, aku hanya pikir tentang kerajaan Allah dan Yesus. Dia mengalami sakit. Dan sakitnya itu berat. Dan membawa dia bertemu Tuhan pada usia 45 tahun, kira-kira seperti itu. Ini kita lihat, ketika dia melihat dirinya sendiri, ketika usia mati di dalam hidupnya, dia matikan usia, sampai ijazahnya ditanggalkan. Lalu dia melihat, ternyata ada panggilan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidupnya. Kita lihat di dalam Yesaya tadi bahwa tugasnya berat, tetapi bersama Tuhan dia tahu dia akan melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini renungan firman pada minggu ini yang dapat saya sampaikan buat kita semua tentang penglihatan Nabi Yesaya. Dan 3 pembelajaran yang dapat kita lihat. Pertama, saat usia mati Yesaya melihat Allah. Usia-usia kita kasih matikan dulu, baru kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saat usia mati yang kedua, Yesaya melihat dirinya sendiri. Kalau kita mematikan segala obsesi keangkuhan hidup kita, maka kita baru menyadari, siapakah aku ini? Ternyata aku ini betul-betul membutuhkan Tuhan. Aku ini bukan apa-apa. Sebab itu, matikanlah usia-usia yang ada di dalam hidup kita sendiri. Dan ketiga, saat usia-usia itu sudah mati di dalam hidup kita sendiri, baru kita bisa melihat panggilan Allah yang seharusnya, semestinya menjadi terang benderang di dalam hidup. Oh, inilah tugasmu, inilah panggilanmu, di sinilah posisimu. Seperti itu. Seperti kebanyakan para hamba Tuhan yang terpanggil. Seperti kita anak-anak Tuhan yang ada dalam potensial pelayanan gerejawi yang ada. Semua panggilan Tuhan itu kita sudah terlihat jelas kepada kita. Anda ada di bidang musik, ada di bidang altar, ada di bidang pelayanan firman, ada di bidang puji-pujian, Anda ada di bidang sound system, Anda di bidang multimedia, dan seterusnya. Pekerjaan Tuhan luas dan besar. Dan di situ menentukan ketika kita sudah matikan semuanya. Bapak Ibu siap matikan semuanya? Sesudah ada firman Tuhan ini, mari kita periksa hidup kita. Kita mematikan apa yang Tuhan kehendaki. Matikan usia-usia yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat melihat diri kita seperti apa, kebutuhan kita seperti apa, dan kita akan melihat tugas Tuhan yang Tuhan percayakan kita seperti apa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, dalam renungan ini saya ingin mengemukakan sebuah cerita nyata, kisah nyata yang terjadi di India, di mana pada waktu sebelum Perang Dunia Kedua, satu batalion tentara Inggris ada bertugas di India. Dari seorang Brahmana, itu pendeta, atau Brahmana itu pendeta yang ada di dalam agama Hindu, atau mungkin juga mereka kelas di dalam masyarakat, kelas tertinggi di dalam bangsa Hindu, kelas tertinggi itu. Ada orang Brahmana melihat tentara-tentara itu pergi rutin ibadah di gereja seperti biasa. Ya, masuk gereja biasa. Mereka anggap itu biasa juga, tidak ada sesuatu yang berkesan di dalam hati Brahmana ini. Tetapi apa yang jadi? Ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat di India sehingga memporak-porandakan
kota dan desa terbelah, bangunan rontok, banyak orang meninggal mati, terjadi kekacauan yang luar biasa. Saking hebatnya gempa bumi itu, maka di situ Brahmana ini melihat ternyata tentara-tentara Inggris itu mereka adalah di garis depan untuk membantu para korban-korban yang mengalami bencana yang luar biasa itu. Mereka menolong dengan segenap hati. Tidak perlu siang dan malam mereka melakukan tugas pertolongan mereka dengan begitu hebat, mulia dan luar biasa, sehingga menyentuh hati sang Brahmana ini, sehingga dia berkata kepada orang-orang pada waktu itu, nah itulah yang saya cari, itulah agama yang paling menarik. Agama yang paling menarik apa? Agama yang punya perbuatan-perbuatan yang mulia baik, menolong orang. Dia bilang itulah agama yang terbaik. Sebab itu Brahmana ini tidak tunggu-tunggu lama. Setelah dia melihat peristiwa itu, maka dia telah menyerahkan dirinya menjadi seorang pengikut Kristus. Karena dia telah melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan para tentara-tentara Inggris waktu itu yang sudah menolong begitu banyak orang. Jadi tindakan perbuatan kita juga dapat memuliakan Tuhan. Bukankah firman Allah berkata, ketika kita melakukan firman Allah dengan baik, melakukan firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, maka kamu akan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita tidak saja hanya mendengar, tetapi firman Tuhan perlu kita praktekkan, lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Maka dengan itu kata Tuhan, Bapamu yang di surga yang dimuliakan. Terbukti sama dengan pengalaman yang dialami oleh para tentara Inggris yang memberikan pertolongan yang luar biasa ketika bencana gempa bumi terjadi di India. Membawa seorang Brahmana datang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah hendaknya kita semua menjadi alat Tuhan, menjadi pewarta-pewarta seperti yang dikatakan, kamulah surat-surat yang hidup yang dikirim Kristus ke dalam dunia ini. Orang dapat membaca di dalam hidup kita tentang Kristus yang berkarya bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian hendaknya kita melakukan firman Allah dengan baik hari demi hari di dalam kehidupan kita. Niscaya hanya Yesus, hanya Tuhan yang dimuliakan dan dibesarkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Segala kehanggupan ku hilang, ya Bapa, ya, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku
ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi musik. Ya Bapa, benar Tuhan. Hanya di hadapan hadirat-Mu kami bisa jatuh bersimpuh sujud, syukur, mengaku segala salah alpa dan dosa-dosa kami. Ketika hadirat Allah di dalam kebenaran firman-Mu menyinari seluruh aspek hidup kami, ternyata kami boleh melihat betapa penuh kenajisan dan kotornya manusia itu sendiri. Tetapi firman Tuhan benar, walaupun dosamu seperti kain kermisi, kotor seperti kain kabung, tetapi Tuhan bisa sucikan menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah kami Bapa di sorga. Segala kenajisan dan kekotoran hidup kami, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan, hanya dapat dicerahkan, disinari dengan firman kemuliaan Tuhan, dengan terang api Roh Kudus, sehingga membuat kami menyadari ada hal-hal yang telah mati di dalam hidup kami. Dan hanya Tuhan yang sanggup menghidupkan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, membangkitkan kami kembali. Seperti tulang-tulang yang kering, terhampar, berserakan di mana-mana. Secara manusia tidak mungkin dapat dipulihkan kembali, tidak mungkin bisa bangkit kembali, tidak mungkin bisa hidup kembali. Tetapi hanya oleh kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah, ada kebangkitan baru yang terjadi di dalam hadirat Tuhan. Tulang-tulang kering itu bisa mendapat daging kulit baru, dan adalah hembusan nafas Roh Allah, sehingga membuat tulang-tulang kering itu bangkit menjadi barisan pasukan tentara Allah yang besar, yaitu umat-umat yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Kami umat-umat-Mu di zaman yang akhir ini, jadikanlah kami tentara-tentara Allah yang Engkau akan pakai menjadi penerobos-penerobos di dalam melayani, dalam segala bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak melayani secara kebiasaan-kebiasaan yang lama, tetapi kami perlu ada terobosan, pembaruan, dan pengenalan dan pengamalan dan urapan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami bersama. Niscaya firman Allah hari ini, ketika disampaikan kepada anak-anak-Mu sekalian, pada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi remaja, Engkau sendiri yang mengetahui bahwa siapa-siapa atau mungkin kami semua perlu dibangun kembali, perlu dihidupkan kembali iman percaya kami. Walaupun kami merasa kami hidup, tetapi mungkin tingkat kehidupan rohani kami masih dalam taraf nadir, masih rendah sekali di hadapan Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus sendiri, firman-Mu membangunkan kami, utamanya hamba-hamba-Mu yang menjadi saluran berkat penyampai-penyampai firman Allah ini. Suci kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, layakan kami, jika kami boleh berkarya bagi kemuliaan Tuhan.
Hari-hari ini adalah hari-hari penantian yang panjang. Kami menantikan kelepasan dari kungkungan virus corona yang belum ada tanda-tanda kapan akan berakhirnya. Namun kami semua mau berserah dalam tangan kasih lindungan Tuhan. Seraya Engkau dapat memberikan pengetahuan dan hikmat kepada para pihak-pihak yang meneliti, dapat mendapatkan, menemukan penangkal-penangkal dari virus corona ini. Sehingga kesejahteraan, kedamaian dapat kami capai dan raih ketika ada keterlibatan Tuhan di dalam hidup kami bersama. Pakai semua anak-anak Tuhan yang ikut bersama dalam melayani Tuhan, baik di bidang overhead, multimedia, musik, ataupun pengambilan gambar dan sebagainya. Pelayanan ini diberkati, sederhana namun indah di dalam pemandangan Tuhan, boleh menjangkau banyak orang dan membawa berkat oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan semata. Segala puji bagi nama Tuhan. Doa kami, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, firman-Mu disampaikan. Tuhan yang meneruskannya kepada setiap telinga yang akan mendengarnya dan sudah mendengarnya. Dan berkarya terus, membuahkan hasil-hasil yang baik. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tidak tertanam dalam tanah-tanah yang berbatu-batu, tanah-tanah yang berduri-duri, tanah-tanah di pinggir jalan, tetapi tertanam, tertabur di tanah hati kita-kita yang siap menerima firman Tuhan, yaitu tanah hati yang baik, yang telah diurapi oleh kuasa Tuhan. Demikianlah Bapak, firman Tuhan telah hamba sampaikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bangkit berdiri, angkat pujian, segala puji. Segala puji, hormat, syukur ku persembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Allahku. Tiada Allah, tiada Allah lain, hanya Kau yang ku sembah. Ku rindu selalu hadirat-Mu yang kudus. Bagimu ku naikkan syukurku. Musik saja. Hormat dan puji hanya kami persembahkan kepada Tuhan saja. Sekiranya dalam hidup kami ada didapati tujuan pemujaan dan pemujian telah melenceng dari sasaran yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada di antara umat-umat-Mu lebih condong kepada hal-hal yang bersifat bendawi dan duniawi, perkara-perkara yang sementara adanya. Sadarkan kami ya Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ketika Tuhan panggil kami. Seperti Engkau memanggil Yesaya dalam satu panggilan khusus. Secara kenabian dia telah melayani Engkau, tetapi dia belum merasa dan mengalami ada terobosan-terobosan sebelum dia melihat Tuhan menjulang tinggi di atas takhta-Mu yang kudus. Tetapi setelah dia melihat hal-hal yang mulia, yang indah, maka terjadi perubahan yang luar biasa dalam Yesaya. Panggilannya dan obsesinya dan pelayanannya telah memberkati dia, bahkan memberkati umat-umat Yehuda yang dia layani. Demikianlah kami semua para hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Engkau sanggup merubah kami, membawa kami kepada satu terobosan-terobosan yang lain, untuk lebih dekat dan ada di sisi Tuhan. Selalu tidak beralih, bahkan tidak teralihkan pandangan dan obsesi hidup, tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan dan kemuliaan nama Tuhan. Lebih dari semua, kami tidak lepas dari banyak salah, kekurangan dan alpa. Ampuni kami dengan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Terjadi perubahan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak seperti dulu lagi. Hari esok akan lebih baik dari hari ini, dan hari kemarin akan lebih baik dari hari ini. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur hanya bagimu. Doa syukur firman Tuhan telah kami sampaikan. Kita mau terima berkat dari Allah Bapa. Haleluya. Kekasih-kekasih Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita bersama. Dan pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal bersama kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Jumpa Tuhan, dia datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.